Selamat sore Bapak dosen, perkenalkan nama saya Meti Alberta Jami dengan NIM 1903030029, kelas A, semester 3, Prodi Sosiologi. Untuk video kali ini berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan untuk mereview buku pertama mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan judul buku Contemporary Sociological Theory, yang artinya teori sosiologi kontemporer. Baik, bab pertama, pemahaman masyarakat. Yang bagian pertama, struktur teori sosiologi. Cara sistematis di mana teori sosiologi memungkakan gagasannya adalah kualitas yang sama dengan teori disiplin lainnya seperti psikologi, fisika, genetika, dan lainnya. Berbagai juga adalah kualitas penting kedua. Ini menghubungkan peristiwa yang tak terhitung banyaknya dengan banyak perbedaan yang jelas dengan prinsip umum yang memunculkan kesamaan mereka. Definisi klasik dari sebuah teori pada dasarnya adalah definisi. Dari ini mulai dengan definisi dari beberapa konsep umum dan seringkali beberapa asumsi yang dinyatakan dengan jelas, menjabarkan aturan tentang bagaimana mengklarifikasikan hal-hal yang kita amati dengan kategori yang berbeda ini, dan kemudian mengedepankan sejumlah proposisi umum tentang konsep tersebut. Hukum genetika Mendel adalah contoh yang baik karena pernyataan umum mereka tentang pasangan gen dan distribusi karakteristik di antara keturunan dan semacam itu juga merupakan instrumen yang sangat kuat memprediksi dan karenanya manipulasi lingkungan kita. Penting untuk hampir setiap aspek kehidupan modern, dari pembiakan ternak hingga pembuatan sepatu roda. Banyak teori sosiologis dari tipe yang didefinisikan dengan sangat jelas, tapi banyak yang tidak. Robert Merton yang teori fungsionalnya telah menekankan bahwa banyak dari apa yang dijelaskan dalam buku teks sebagai teori sosiologi dari orientasi umum terhadap materi substantif. Misalnya, jika sebuah teori yang mengajukan sejumlah proposisi yang sangat umum tentang motivasi manusia, itu mungkin menyiratkan bahwa beberapa jenis perilaku lebih mungkin terjadi daripada yang lain, dan dengan demikian memberikan pegangan kepada suatu situasi. Namun, akan memasuk sangat sedikit di dalam proposisi konkret. Karena perbedaan ini, teori sosiologi mungkin terlihat seperti sekelompok perspektif dengan sedikit kesamaan kecuali pendekatan umum dan formalisasi mereka dan perhatian mereka dalam memahami perilaku manusia. Bagian pertama, materi pelajaran. Dalam materi pelajaran mereka, perspektif teoritis membagi dengan cukup jelas antara perspektif yang berkaitan dengan karakteristik skala besar dari struktur dan peran sosial atau makrososiologi, dan mereka yang peduli dengan pertemuan orang-orang dengan detail manusia. Teori fungsionalisme dan konflik adalah dua pendekatan yang berkaitan dengan karakteristik keseluruhan dari struktur sosial dan sifat umum dari institusi sosial. Dalam konteks teori fungsionalisme dan konflik lah diskusi tentang evolusi sosial yang paling luas dari semua objek sosiologis ditemukan. Perspektif interaksionis, simbolis, dan fenomenologi hampir tidak dapat lebih berbeda karena mereka memeriksa interaksi manusia dalam detail terkecil. Misalnya perilaku seorang petugas market di hadapan dengan pelanggan yang tidak sopan dan berusaha untuk masuk akal.
tergantung pada pengalaman individu dan perspektif individu, serta pada resep sosial, atau bagaimana serta pada resep sosial hukum oleh seni. Seorang guru dan anak memahami satu sama lain konsep ini yang digunakan oleh pendekatan mikrofologi ini tidak mengkategorikan aspek-aspek struktur sosial, tetapi sebaliknya terdiri dari kosakata yang diperlukan untuk membahas tindakan khusus orang lain. Yang berikut asumsi. Asumsi secara praktis tidak memungkinkan untuk menemukan asal-usul yang mendasari selera yang berbeda-beda untuk memprediksi keputusan yang berbeda dan untuk memprediksi keputusan yang diberikan. Tetapi mereka tetap ditentukan menurut Homans oleh kombinasi dan keadaan sebelumnya tertentu dan oleh prinsip atau hukum universal. Pandangan ini yang sama terlihat dalam fungsionalisme. Durkheim, Persson, dan Merton memperlakukan perilaku sebagai yang pada akhirnya dapat diprediksi fungsi dari pemahaman. Intinya adalah bahwa fungsionalis memiliki perilaku akhirnya ditentukan pada prinsip sepenuhnya dapat dijelaskan prinsip sikap ilmiah yang diingat Merton menariknya dan memimpinnya ke dalam ilmu sosial. Apa yang ditentukan oleh para ahli teori konflik adalah sudut pandang individu dan kelompok-kelompok yang bertindak untuk mengamatan tujuan mereka. Hal ini yang sama berlaku untuk teori pilihan rasio. Sebaliknya, fungsionalis lebih tertarik untuk mengidentifikasikan dan menggambarkan nilai-nilai nilai-nilai umum dan norma masyarakat atau kelompok, dan dalam menganalisis peran permainan dalam peristiwa, mereka memperlakukan perilaku yang pasif. Namun, ini adalah perspektif mikrososiologis dari interaksi, simbolisme, dan fenomenologi yang dasarnya paling menekan tindakan manusia dan asumsi mereka tentang sifat manusia pada dasarnya berbeda. Yang berikut, metodologi. Metodologi hal penting ketiga di mana perspektif teori modern berbeda adalah dalam metode argumen dan penelitian mereka. Khususnya, apakah mereka mengajukan penalaran deduktif dan induktif? Dengan pendekatan deduktif atau ilmu alam, seorang mulai untuk menyimpulkan implikasi empirisnya. Dalam pendekatan ini, resepnya untuk membangun teori masyarakat bahwa konsep-konsep dasar dijabarkan sebelum digunakan dalam perumusan hipotesis. Dalam pendekatan induktif, konsep kunci muncul dalam analisis akhir proses penelitian. Misalnya, pengamatan luas Goffman di rumah sakit jiwa menuntunnya untuk menciptakan konsep institusi total. Induksi menyiratkan suatu kesimpulan dari yang khusus ke umum dalam deduktif dan induksi. Bagaimanapun ahli teori prihatin dengan konsep yang didefinisikan dengan jelas yang dapat digunakan untuk membantu memahami apa yang sedang terjadi. Fungsionalisme, teori konflik, dan teori pilihan rasional pada dasarnya adalah deduktif. Mereka secara logis memperoleh atau menyimpulkan argumen dan hipotesis dari proposisi sebelumnya yang lebih umum. Misalnya, fungsionalisme Robert Merton berpendapat bahwa penyimpangan diakibatkan oleh kurangnya kesesuaian antara nilai dan peluang. Ahli teori sosiologi, ahli teori konflik
Ralph Dahredov menjelaskan konflik industri dengan menghubungkan dengan prinsip-prinsip yang lebih umum dari konflik organisasi, dan Radal Collins mencurahkan upaya yang cukup besar untuk membela dan mendukung analisis sosial, ilmu deduktif. Interaksionisme simbolik dan fenomenologi memberikan kontras yang sangat jelas karena pendukung mereka mengamati dan mengalami situasi terlebih dahulu dan kemudian menyimpulkan atau membujuk dari situ apa yang sedang terjadi. Interaksionis simbolik merasa bahwa penalaran deduktif menyiratkan secara salah bahkan tidak, dan interaksi secara sederhana ditemukan oleh peristiwa sebelumnya. Di antara ahli teori induktif dalam sosiologi ada ketidaksukaan umum pada prinsipnya teknik kuantitatif. Interaksionis simbolik percaya bahwa teknik kuantitatif menjauh pengamatan dari area kehidupan yang sering dipelajari dan mengabaikan aspek penting dari makna yang tidak dibangun ke dalam instrumen pengukuran. Yang berikut tujuan. Penghormatan terakhir di mana perspektif utama teori sosiologi berbeda satu sama lain adalah dalam tujuan akhir mereka, khususnya apakah mereka bertujuan untuk mendeskripsikan suatu atau menjelaskan atau bahkan memprediksi. Pada akhirnya, semua ilmu pengetahuan dan ilmu sosial berkaitan dengan peningkatan pemahaman tentang berbagai hal, dengan penyediaan catatan yang membuat kita merasa bahwa kita sekarang memahami apa yang sedang terjadi ke tingkat yang lebih tinggi dari apa sebelumnya. Fungsional teori konflik, teori pilihan rasional bertujuan menjelaskan fenomena dalam kerangka prinsip yang lebih umum. Ahli teori konflik lebih memperhatikan penjelasan daripada fungsionalis. Mereka juga memperoleh proposisi yang umum bersifat prediktif, meskipun biasanya tidak sebatas memprediksi peristiwa sejarah tertentu. Yang berikut yaitu teori dan pemahaman. Contoh pendidikan formal dan peran perempuan dalam masyarakat kontemporer. Pendidikan formal dan gender adalah dua aspek kehidupan dalam masyarakat industri modern yang dengannya kita semua memiliki pengalaman langsung dan yang mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak cara. Dalam masyarakat modern, proposisi yang meningkatkan dari kehidupan masyarakat dan sebagian besar berpendapat nasional diberikan untuk pendidikan formal. Pada tahun 1991, misalnya proposisi perpendudukan di Amerika Serikat yang menyelesaikan pendidikan menengah adalah 83% di Jerman, 78% di Kanada, 70% di Jepang pada tahun 1989, dan 69% di Inggris. Tingkat pria dan wanita hampir sama di Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang, tetapi tingkat pria 15% lebih tinggi daripada wanita di Jerman dan 13% lebih tinggi di Inggris. Beralih ke proposisi menyelesaikan pendidikan tinggi di negara-negara yang sama, presentasenya adalah sebagai berikut. Amerika Serikat 24%, Kanada 17%, Jepang 13%, Jerman 11%, dan Amerika Serikat Kingdom 10%. Tingkat laki-laki dan perempuan berkisar antara 4-7% di semua negara ini kecuali Jepang, di mana kesenjangan gender adalah 17%.
Selain itu, lamanya pendidikan orang dan keberhasilan mereka dalam lulusan kursus, mendapatkan nilai bagus dan memasuki perguruan tinggi bergengsi berdampak besar pada peluang dan karir mereka di kemudian hari. Yang berikut Talcott Person atau teori besar. Person adalah putra seorang menteri kongresional yang kemudian menjabat sebagai Presiden Marietta Collins di Ohio. Person melakukan pekerjaan sarjana di mana ia mengambil jurusan biologi. Setahun di London School of Economics, di mana Person dipelajari di bawah Malinowski, diikuti oleh persekutuan pertukaran ke Heidelberg, di mana ia menemukan pekerjaan Max Weber untuk pertama kalinya dan di mana ia menulis disertai tentang konsep kapitalisme di Indonesia. Person memainkan peran penting dalam memperkenalkan Weber ke Amerika ketika ia mentransfer etos Protestan dan semangat kapitalisme pada tahun 1930, dan kemudian menganalisis perspektif teoritis Weber dalam apa yang sekarang volume dari Struktur Aksi Sosial tahun 1937. Setelah setahun mengajar di Amherst, Person pergi ke Harvard sebagai instruktur pada tahun 1927 dan diajarkan di sana sampai dia pensiun sebagai Profesor Emeritus pada tahun 1973. Setelah itu ia terus mengajar sebagai profesor. Dia juga terus menerbitkan dan mempresentasikan makalah di pertemuan profesional. Yang berikut tingkat sistem Person. Konsep suatu sistem adalah inti dari setiap diskusi tentang teori Personian. Person menyatakan konsep sistem di bidang aksi seperti pada orang lain telah menjadi pusat pemikirannya dari tahap yang sangat awal. Person mengidentifikasikan keempat tingkat sistemnya. Yang pertama-tama adalah sistem kultur, di mana unit dasar analisis adalah makna, bahasa, dan nilai-nilai nasional. Konsep utama ini adalah sosialisasi, di mana nilai-nilai sosial diinternalisasi oleh anggota masyarakat. Artinya, mereka membuat nilai-nilai masyarakat mereka sendiri. Dalam Person views, sosialisasi adalah kekuatan integrasi yang sangat kuat dalam menjaga kontrol sosial dan memegang masyarakat bersama. Dalam definisi Person, dari sistem sosial, pluralitas dapat berarti dua atau lebih, dan aktor dapat menjadi orang atau kolektivitas. Hubungan sistem sosial ke sistem budaya terlihat jelas dalam referensi Person ke simbol terstruktur dalam bersama secara budaya yang menentukan cara aktor berinteraksi. Yang berikut teori tindakan Person. Teori aksi atau teori tindakan adalah salah satu teori yang berasal dari paradigma definisi sosial. Teori aksi memandang tindakan sosial sebagai sesuatu yang secara sengaja dibentuk oleh individu dan konteks yang telah diberikan makna. Peran penting dari teori aksi adalah mengembangkan teori interaksionisme, simbolis, dan teori fenomenologi. Teori tindakan Person dimulai dengan seorang aktor yang bisa jadi satu orang atau kolektif. Person melihat aktor termotivasi untuk menghabiskan energi dalam mencapai tujuan atau akhir yang diinginkan seperti yang didefinisikan oleh sistem budaya. Tindakan berlangsung dalam situasi yang meliputi sarana, fasilitas, alat,
atau sumber daya, dan hambatan yang muncul dalam mengejarkan tujuan. Yang berikut variabel pola. Seperti yang dilihat bagian sebelumnya, person pada awalnya sibuk dalam perumusan teorinya tentang tindakan. Di dalamnya, ia menggambarkan aktor-aktor yang bertujuan untuk berorientasi pada tujuan tetapi harus memenuhi kondisi tertentu. Person merasa bahwa tugas intelektual berikutnya adalah mengembangkan spesifikasi yang lebih jelas tentang kontingensi dan ekspektasi yang mungkin dihadapi para aktor. Dia ingin menunjukkan bahwa situasi mereka tidak sepenuhnya tidak terstruktur dan tidak pasti. Oleh karena itu, ia merumuskan variabel pola yang mengategorikan ekspektasi dan struktur hubungan. Baik, mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih, dan selamat sore.